Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kepada Bapak Sarwoto SAG, SKAP, NS, MKes sebagai dosen mata kuliah pendidikan agama dan teman-teman mahasiswa semuanya. Semoga malam ini semua diberikan kesehatan agar diskusi ini berjalan dengan lancar sampai selesai nanti. Topik yang akan dibahas malam ini, pandangan agama Islam tentang aborsi dan eutanasia. Selaku moderator, saya akan memadu jalannya diskusi malam ini. Oke. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri anggota kelompok saya dengan saya sendiri, Hesti, dengan NIM 52025010111. Dan teman saya, Anissa Nurfauziah, dengan NIM 52025010004. Dan Adela Cynthia Nashwa 52025010007. Dan terakhir Nita Purwaningsih 52025010013. Dan saya akan menyampaikan rangkaian acara malam ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Penyajian materi 1, 3. Sesi tanya jawab materi 1, 4. Penyajian materi kedua, 5. Sesi tanya jawab 2, dan 6. Penutup. Acara pertama pembukaan yang akan diawali dengan Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Acara kedua, penyajian materi 1 sebagai inti acara. Untuk itu saya berikan kepada penyaji untuk menyampaikan presentasi hasil diskusi. Silakan Mbak Mita dan Mbak Nisa, waktu dan tempat saya persilahkan. Yang pertama, perkenalkan nama saya Mita Purwaningsih dengan NIM 52025010113. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama pengertian aborsi. Pengguguran kandungan atau aborsi dalam bahasa Latin, latus abortus, adalah berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin atau fetus atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim. Hal ini memiliki alasan medis karena untuk menyelamatkan nyawa ibu, atau alasan lain dan dilakukan dengan metode seperti obat atau kuretasi. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfauziah dengan NIM 52025010004. Di sini saya akan menjelaskan tentang periode waktu aborsi. 1. Sebelum janin berusia 40-45 hari. Sebagian besar ulama memperbolehkan atau makruh aborsi pada fase nutfah, alaqah, mudghah jika ada alasan syar'i. 2. Sebelum janin berusia 120 hari. Memperbolehkan atau makruh aborsi pada fase ini karena roh belum ditiupkan. 3. Setelah janin berusia 120 hari, ditiupkan roh mengharamkan secara mutlak karena janin sudah menjadi nyawa kecuali ada uzur darurat yang sangat kuat. Selanjutnya, kondisi yang memperbolehkan atau uzur atau darurat. Yang pertama, menyelamatkan nyawa ibu. Jika kehamilan mengancam nyawa ibu, misalnya komplikasi kehamilan atau penyakit kanker atau TBC, aborsi diperbolehkan dengan pertimbangan medis. Kedua, janin cacat parah. Dipastikan memiliki cacat fatal yang tidak memungkinkan hidup, beberapa ulama memperbolehkan aborsi. Yang ketiga, kondisi yang mengharamkan takut miskin. Dilarang menggugurkan kandungan karena takut miskin tanpa alasan medis atau syar'i sangat diharamkan. Jenis aborsi. Aborsi spontan, keguguran. Ini adalah penghentian kehamilan yang terjadi secara alami tanpa intervensi medis eksternal, biasanya sebelum usia kehamilan 20 minggu. Dalam istilah medis, keguguran disebut aborsi spontan. 2. Aborsi yang disengaja atau aborsi induksi atau provokatus. Penghentian kehamilan yang disengaja melalui intervensi medis, baik menggunakan obat-obatan atau prosedur bedah. Di Indonesia, aborsi yang disengaja tanpa indikasi medis yang sah atau ilegal disebut abortus provokatus criminalis. Selanjutnya, ada pun beberapa resiko aborsi. Yang pertama, pendarahan berat. Yang kedua, cedera pada rahim atau infeksi akibat aborsi yang tidak
tuntas. Yang ketiga, kemandulan. Keempat, kehamilan ektopik pada kehamilan berikutnya. Kelima, kondisi serviks yang tidak optimal akibat aborsi berkali-kali. Selanjutnya, fatwa dan sanksi. Fatwa MUI melarang aborsi pada umumnya tetapi memperbolehkan dalam kondisi darurat medis dan mengancam nyawa ibu. Sanksi, jika aborsi dilakukan tanpa uzur setelah janin terbentuk, pelaku dikenakan sanksi seperti membayar diah atau guroh atau denda budak uang sebagai pengganti nyawa. Yang terakhir adalah kesimpulan mengenai aborsi. Aborsi dalam Islam adalah masalah kompleks yang menimbang antara perlindungan janin dan keselamatan ibu. Pada dasarnya, menjaga nyawa adalah prioritas, sehingga aborsi diharamkan kecuali kondisi darurat medis atau uzur syar'i yang kuat. Dengan perbedaan pendapat ulama tergantung fase perkembangan janin dan alasan yang mendasari. Baik, terima kasih kepada penyaji materi 1, Mbak Mita dan Mbak Nisa. Untuk sesi ketiga, sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Risma Wahyu Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 52025010009 dari kelompok 2. Izin bertanya, apa saja alasan yang diperbolehkan untuk melakukan aborsi dalam Islam? Selanjutnya, pertanyaan kedua. Apakah masih ada? Saya sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rahayu Mustikasari dengan nomor induk mahasiswa 520250108 dari kelompok 3. Ingin menanyakan eh, apakah hukum aborsi dalam Islam? Sudah, terima kasih. Terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan selanjutnya? Saya perkenalkan, nama saya Afida Fitria Nurusawaah dengan NIM 5202501012. Saya perwakilan dari kelompok 4. Izin bertanya, bagaimana pandangan Islam tentang aborsi pada masa kehamilan awal? Oh, Sudah. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Tidak. Baik, saya rasa tidak ada pertanyaan lagi. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Mbak Dela. Kepada Mbak Dela, saya persilahkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adira Sintia Naswa dengan NIM 52025010007. Baik, izin menjawab pertanyaan pertama dari Mbak Risma. Apa saja alasan yang diperbolehkan untuk melakukan aborsi dalam Islam? Jadi alasan yang diperbolehkan adalah jika kehamilan membahayakan nyawa ibu berdasarkan peristiwa utama dan prinsip darurat. Bagaimana Mbak Risma? baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Tika. Apa hukum aborsi dalam Islam? Jadi hukum aborsi dalam Islam umumnya dianggap haram atau dilarang, kecuali dalam keadaan darurat seperti jika kehamilan membahayakan nyawa ibu. Bagaimana Mbak Tika? Baik, terima kasih untuk jawabannya, sangat sesuai. Selanjutnya, pertanyaan dari Mbak Afida. Bagaimana pandangan Islam tentang aborsi pada masa kehamilan awal? Jadi aborsi pada masa kehamilan awal atau sebelum 120 hari masih menjadi perdebatan ulama. Namun banyak ulama membolehkan dengan alasan tertentu. Bagaimana Mbak Afida? oke, baik. Baik, terima kasih kepada Mbak Dela yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman.
Selanjutnya kita masuk di acara keempat, yaitu materi kedua, eutanasia, yang akan disampaikan oleh Mbak Mita dan Mbak Nisa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Fauziah. NIM saya 52025010004. Di sini saya akan menjelaskan apa itu eutanasia. Eutanasia asal kata berasal dari bahasa Yunani eu yang berarti baik dan thanatos yang berarti kematian. Yang berarti kematian yang baik atau kematian dengan tenang. Eutanasia adalah tindakan mengakhiri kehidupan seseorang secara sengaja untuk mengurangi atau menghilangkan penderitaan yang tidak tertahankan akibat penyakit serius atau kondisi medis yang tidak dapat disembuhkan. Jenis-jenis eutanasia. Eutanasia aktif, tindakan langsung pemberian obat untuk menghentikan hidup. 2. Eutanasia pasif, menghentikan alat bantu atau perawatan medis. Sukarela, atas persetujuan pasien. Non-sukarela, pasien tidak mampu memberikan persetujuan. Asistensi bunuh diri, dokter menyediakan cara pasien yang melakukan. Selanjutnya, alasan mendukung. Menghilangkan penderitaan berat yang tidak dapat disembuhkan. 2. Menghormati hak otonomi pasien. 3. Mengurangi biaya medis jangka panjang yang tidak efektif. Dan alasan menolak. 1. Bertentangan dengan nilai agama dan moral. 2. Potensi penyalahgunaan oleh keluarga atau pihak medis. 3. Dapat menurunkan kepercayaan terhadap tenaga kesehatan. Berikutnya, status hukum di dunia. Status legal eutanasia berbeda setiap negara. Beberapa negara seperti Belanda, Belgia, dan Kanada mengizinkan dalam syarat ketat. Di banyak negara lainnya, praktik ini masih ilegal dan dianggap melanggar hukum pidana. Selanjutnya, tentang pandangan agama. Dalam Islam, eutanasia secara umum haram atau dilarang karena mengakhiri hidup manusia adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata, seperti dijelaskannya pada Quran surat Al-Imran ayat 156 yang berarti hak Allah hanya Allah yang berhak menghidupkan dan mematikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip menjaga kehidupan dan bersabar dalam ujian. Ulama sepakat bahwa mengakhiri penderitaan pasien dengan cara sengaja itu tidak dibenarkan, baik eutanasia aktif atau dokter yang bertindak maupun pasif, menghentikan bantuan. Jika tanpa dasar syar'i yang kuat seperti kematian otak definitis. Selanjutnya, contoh eutanasia. Kasus pasien terminal dengan kondisi nyeri ekstrim yang meminta perhentian perawatan dan dukungan untuk mengakhiri hidup secara damai. Selanjutnya, kesimpulan. Eutanasia merupakan isu kompleks yang menimbulkan perdebatan etis, medis, dan hukum. Diperlukan regulasi yang ketat dan pertimbangan mendalam untuk melindungi hak pasien dan mencegah penyalahgunaan. Baik, terima kasih kepada penyaji materi 2, Mbak Mita dan Mbak Nisa. Untuk sesi kelima, yaitu sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Risma Wahyu Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 52025010009 dari kelompok 2 izin bertanya. Apakah eutanasia pasif diperbolehkan? Sudah itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Masih. Perkenalkan, nama saya Safira Nabila Mutiara dari perwakilan dari kelompok 3 dengan nomor NIM 2502501002 ingin bertanya, apakah yang menjadi alasan seseorang untuk melakukan eutanasia? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, apakah masih ada? Baik, saya rasa tidak ada pertanyaan lagi. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Mbak Dela. Kepada Mbak Dela, saya persilahkan.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Sinta Naswa dengan NIM 52025010007. Baik, izin menjawab pertanyaan dari materi 2. Yang pertama, dari Mbak Risma, apakah eutanasia pasif diperbolehkan? Eutanasia bagaimanapun dan dengan alasan apapun tetap dianggap sebagai perbuatan yang dilarang, baik itu aktif atau pasif. Bagaimana Mbak Risma? Terima Baik, kasih. terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan kedua dari Mbak Bila, apa yang menjadi alasan seseorang untuk melakukan eutanasia? Jadi alasan seseorang untuk melakukan eutanasia adalah dikarenakan kesehatan yang memburuk dan sulit disembuhkan. Bagaimana Mbak Bila? Baik, sudah cukup. Terima kasih, Mbak Dela. Sama-sama. Terima kasih kepada Mbak Dela yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dan sesi terakhir penutup saya akhiri diskusi kelompok kami malam ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.